Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga kita semua selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa pula solawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, manusia terlahir ke dunia ini dibarengi dengan nafsu, sehingga manusia memiliki kecenderungan untuk suka lalai dan berbuat dosa. Dan setiap individu manusia itu pasti memiliki kesalahan dan pernah berbuat dosa. Perbuatan dosa itu bukan hanya untuk dosa besar saja, tapi kita malah cenderung lebih sering melakukan dosa-dosa kecil di setiap hari-hari kita. Entah itu dilakukan dengan secara sadar ataupun tidak, yang pada gilirannya akhirnya dapat membuat hati kita membatu, sehingga membuat kita sangat sulit untuk memahami kebenaran-kebenaran yang ada di sekitar ruang lingkup kita. Karena kita tidak bisa menafikan kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan, maka sertailah semua itu dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesering mungkin, agar tidak terjadi dosa-dosa yang terus menumpuk, yang semakin hari semakin besar, sehingga bisa mengakibatkan hati kita tertutup dan keras. Kesalahan setiap individu manusia bisa terhapus dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sertailah kehidupan kita dengan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita beristighfar, kita harus memaknainya sebagai jalan pertaubatan dan selalu berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan dan selalu memperbaiki diri kepada yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau adalah seorang yang maksum atau terjaga dari perbuatan dosa, beliau tetap tidak pernah lupa membaca istighfar dalam kesehariannya. Seperti sabdanya yang artinya, sesungguhnya terdapat kesalahan atas kolbuku, sehingga aku membaca istighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah bahwa ketika kita selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup kita melalui istighfar, maka secara tidak langsung kualitas dunia kita pun juga akan ikut terangkat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istighfar, sesungguhnya kita sedang memantaskan diri untuk menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rezeki yang tak disangka-sangka akan mendatangi kita, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan segala kedukaannya, menyelesaikan segala masalahnya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Hadis riwayat Ahmad. Ketika kita bertaubat, maka sesungguhnya kita sedang membersihkan hati kita dari kotoran hati. Ketika kita beristighfar, hati kita akan menjadi bersih, sehingga kita akan mudah melakukan kebaikan. Dan salah satu kebaikan adalah mencari rezeki. Rezeki akan lebih mudah mengalir apabila hati kita berada dalam kondisi bersih, sehingga hati yang bersih akan mendorong kita untuk meraih rezeki yang baik dan halal. Sedangkan rezeki yang halal itu turunnya dari keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menjelaskan melalui sabdanya yang artinya, seorang hamba akan dicegah dari rezekinya
akibat dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Saat kita beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rasa aman, tenang dan nyaman dalam hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji sebagaimana di dalam firman-Nya yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, yaitu balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surat Hud ayat 3. Imam Al-Qurtubi menyatakan dalam tafsirnya tentang buah dari istighfar, inilah buah istighfar dan taubat, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada kalian dengan berbagai manfaat berupa kelapangan rezeki dan kemakmuran hidup, serta Dia tidak akan menyiksa kalian sebagaimana yang dilakukannya terhadap orang-orang yang dibinasakan sebelum kalian. Oleh karena itu, ketika kita sedang mengalami masalah tersendat-sendat dalam urusan rezeki kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang artinya, barang siapa merasa diperlambat atau tersendat-sendat rezekinya, hendaknya ia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Baihaqi dan Ar-Rabi. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari hikmah memperbanyak istighfar yaitu, pertama, akan terampuninya dosa-dosa kita, dan yang kedua, akan diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesulitan-kesulitan kita, baik itu yang mengarah pada urusan duniawi kita, bahkan urusan ukhrawi kita kelak. Pada akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita hati dan jiwa yang selalu condong untuk beristighfar, guna untuk membersihkan kotoran-kotoran batin kita yang diakibatkan dari bertumpuknya dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, semoga apa yang saya bagikan ini ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.